Semangat siang semuanya, kita ketemu lagi pada sesi perkuliahan Accounting Department, di mana nanti pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan metode penentuan harga makanan dan minuman atau dengan istilah food and beverage cost. Nah, namun sebelum kita pahami dulu, mari kita pahami juga yang terkait dengan pengertian harga pokok makanan dan minuman. Jadi di sini harga pokok makanan dan minuman adalah harga semua bahan makanan yang digunakan untuk memproduksi suatu jenis makanan. Dan di sini juga untuk harga pokok langsung dikompensasikan pada penjualan makanan yang terjadi. Dan biaya-biaya lain seperti biaya tenaga kerja dan penunjang lainnya nanti akan masuk pada 10%, biasanya seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke food and beverage cost, kita pahami dulu juga yang terkait dengan tempat yang menjadi penyumbang utama dalam penghitungan food and beverage cost ini nanti. Ya, ini apa? Restoran atau coffee shop, ya. Di mana restoran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah restoran mandiri dan yang kedua adalah restoran terintegrasi. Di mana restoran mandiri adalah restoran yang secara optimal menawarkan makanan dan minuman yang merupakan suatu entitas yang tidak menjadi bagian atau unit dari suatu hotel, jadi berdiri sendiri. Sedangkan untuk restoran terintegrasi, yaitu adalah restoran yang merupakan bagian atau outlet dari suatu hotel yang mengkompensasikan harga pokok makanan dan minumannya dengan penjualan yang dicapai. Jadi merupakan bagian dari sebuah hotel kalau restoran terintegrasi. Itu ya. Baik. Untuk persentase revenue hotel, jadi hotel itu adalah bisnis yang menawarkan jasa makanan, kamar, dan minuman juga, serta berbagai jasa lainnya. Nah, pendapatan yang paling utama adalah kamar. Itu dikontribusinya kurang lebih sekitar 65% dari total pendapatan hotel. Sedangkan pendapatan yang kedua terbesar didapat dari makanan dan minuman dengan kontribusi sekitar 30%. Nah, sedangkan yang 5% didapatkan dari lain-lain yang masuk dalam other revenue selain pendapatan atau sumber pendapatan pokok hotel berupa kamar, makanan, dan minuman. Nah, itu. Nah, kisaran ini ya, kisaran persentase cost khusus makanan, kisaran harga pokok antara 30 sampai 40% dari harga jual. Sementara untuk minuman antara 20 sampai 25 dari harga jual. Nah, tetapi untuk lebih aman dan terjaga pengendaliannya diambil estimasi yakni untuk food cost di angka 32%. Nah, sedangkan untuk beverage cost di angka 22%. Namun di sini juga ada beberapa hotel yang menerapkan tidak seperti ini. Ini adalah menurut masing-masing dari kebijakan manajemen. Namun ini sebagai gambaran yang sudah terjadi dan sering kita gunakan di beberapa hotel, acuannya seperti ini, ya, gitu. Nah, tujuan daripada pengendalian harga pokok makanan dan minuman, yang pertama apa? Mengendalikan mutu produk makanan dan minuman yang ditawarkan sesuai yang ditentukan. Selanjutnya, mengendalikan harga pokok makanan dan minuman. Ini dapat dikendalikan ya jika menentukan ukuran-ukuran bakunya yang terkait dengan standar portion size atau ukurannya. Nah, yang ketiga adalah mencapai target laba yang ditentukan. Nah, jadi target laba ini dapat dicapai bila harga pokok dapat dikendalikan. Selanjutnya juga melakukan tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan target laba semisal 5% atau 10%. Terus juga meningkatkan efisiensi operasional bagian makanan dan minuman. Nah, ini adalah beberapa tujuan pengendalian harga pokok makanan dan minuman agar nantinya sesuai dengan harapan dan juga target maupun budget yang telah ditentukan dari tiap-tiap manajemen hotel maupun restoran. Nah, itu. Nah,
Sekarang kita akan fokus pada yang namanya potential cost yang merupakan roh daripada sistem di restoran. Yang mana bagi restoran maupun juga di kitchen harus paham mengenai acuan cost, ya, bahwa acuan cost potential cost ini adalah acuan cost sementara yang didasarkan pada perhitungan resip suatu produk, ya. Jadi ini perhitungan potential cost akan menentukan harga jual suatu produk, ya, tetapi tidak menentukan gambaran cost secara umumnya per produk saja, per item menu. Nah, bagaimana cara menghitung potential cost? Ya, berikut ada ilustrasi, ya. Ada ilustrasinya. Di sini kita simak. Satu botol Coca-Cola harganya 1.500 ditambah dengan satu slice lemon di harga Rp100 dan es cube es batu itu Rp50. Jadi totalnya adalah Rp1.650. Nah, ini adalah merupakan cost, ya. Jadi cost biaya yang melekat pada suatu produk. Ya, jika harga jualnya diketahui sebesar Rp20.000, maka berarti berapa potensial cost-nya? Ingat ya, untuk rumus potensial cost yaitu adalah apa? Total cost ini dibagi dengan harga jual kali 100%. Nah, ini di sini jawabannya adalah ini. Tadi kita ketahui total cost-nya adalah Rp1.650. Sedangkan harga jualnya adalah Rp20.000. Maka potensial cost-nya total cost dibagi harga jual dikalikan 100%. Jadi ada 8,25% cost-nya seperti itu. Ya, jadi itu adalah salah satunya yang terkait dengan potential cost. Nah, itu. Baik, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga jual. Apa saja? Pertama adalah kualitas dan nilai produk yang ditawarkan. Kualitas dan nilai produk yang ditawarkan. Selanjutnya, volume penjualan yang ingin dicapai. Sebesar apa nanti volume penjualnya? Apakah sering atau hanya belum begitu diminati, ya, atau katakanlah volume penjualannya hanya bersifat katakanlah jika ada pembeli saja. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga dalam menentukan harga jual. Termasuk harga yang ditawarkan oleh pesaing kita, kompetitor kita untuk jenis produk yang sama tentunya. Ya, kita harus paham juga terhadap kompetitor. Jangan dianggap sekali lagi, jangan menganggap pesaing merupakan beban bagi usaha kita. Justru dengan adanya pesaing, kita dituntut untuk lebih tahan banting, tahan uji, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Itu ya, itu sebagai support kita malah seperti itu. Nah, sekarang food cost, kenapa di sini kita lihat ya bersama-sama ya, food cost PS beverage cost. Standar food cost adalah 30 hingga 35%. Sementara untuk beverage hanya 20 sampai 25%. Mengapa standar food cost lebih tinggi? Ya ini, mengapa standar food cost ini lebih tinggi dibanding dengan standar dari beverage cost? Nah, ini ada beberapa alasan ya. Pertama apa? Di dalam food element ya, terdapat lebih banyak perishable item. Apa perishable item itu? Adalah bahan-bahan yang cepat rusak atau basi. Nah, tentu kita tahu ya, untuk perishable item itu semacam katakanlah sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu adalah salah satu jenis perishable item atau bahan yang mudah busuk atau rusak. Itu yang pertama alasannya. Terus yang kedua, persentase cost yang lebih tinggi akan berdampak pada tingkat harga jual yang lebih wajar. Ya, jadi persentasenya lebih tinggi maka akan berdampak pada harga jual yang lebih wajar. Nah, tingkat harga
yang wajar akan membantu meningkatkan penjualan. Nah, lanjutnya, tingkat penjualan yang tinggi akan membantu mengurangi tingkat kerusakan bahan dasar. Nah, jadi ini saling keterkaitan untuk beberapa statement-statement yang terkait dengan mengapa standar food cost lebih tinggi dibanding dengan beverage cost. Itu ya, saya harap sudah bisa paham mengenai ini. Nah, ini ada juga standar ZIL. ZIL adalah merupakan berat bersih yang didapat setelah suatu makanan segar melalui pra penyiapan hingga siap dimasak. ZIL dapat dinyatakan dengan rasio berat mula-mula dengan berat bersih. Jadi ini biasanya terkait dengan berbagai macam bahan-bahan yang dari daging, ikan itu ya. Itu adalah yang seringkali kita kondisikan setelah kita masak ternyata beratnya tidak sesuai dari awal. Contoh ilustrasi ada demikian. Kita siap bersama-sama. Berat udang ketika dibeli 1000 gram ya, 1 kilo ya. Agar menjadi bahan siap olah, maka kepala dan kulit dihilangkan. Nah, lantas berat bersih yang didapat setelah pra penyiapan ini yang tadinya 1000 gram akhirnya menyusut menjadi 700 gram. Nah, ZIL untuk udang 70% atau 700 gram. Ada 300 gram bagian udang yang terbuang setelah proses hingga masak. Dari awal sampai pada saat dimasak. Bila harga mula-mula udang tersebut adalah 10.000 untuk setiap 1 kilo atau 1000 gram, maka dapat dinyatakan bahwa harga udang bersih untuk 1000 gram adalah berapa. Nah, ini harus kita cermati ya. Harus kita cermati dan ingat baik-baik mengenai prosedur ini. Baik, kita lanjutkan, kita jawab bagaimana hal ini bisa terjadi dan berapa harga udang tersebut nantinya. Nah, sebagai jawaban, bila harga mula-mula adalah 10.000 untuk 1000 gram, maka dapat dinyatakan bahwa harga udang bersih untuk 1000 gram adalah 700 tadi setelah dikupas berbanding dengan harga mula-mula 10.000. Nah, ini sama dengan 1000 gram berbanding dengan harga udang bersih juga yang akan kita cari. Caranya bagaimana? Dengan metode perkalian silang. Ya, jadi di sini didapatkan 10 juta, maaf ya, 10 juta dibagi 700. Ya, dapatnya 14.285,71 dibulatkan menjadi 14.286. Jadi diketahui dan sudah dijawab bahwa harga udang bersih untuk 1000 gram adalah 14.286 rupiah. Nah, ini adalah yang terkait sama pemahaman ZIL tadi. Itu ya. Baik. Selanjutnya, hal penting dalam menentukan harga jual makanan dan minuman. Pertama apa? Hitung food cost maupun beverage cost dulu. Ya, di sini adalah menentukan harga jual dihitung biasanya berdasarkan persentase food cost yang diinginkan. Menentukan harga jual dipatok dengan perhitungan dasar dari persentase food cost yang diinginkan. Pada umumnya kisaran antara 30 sampai 35% dari harga jual adalah food cost. Itu yang pertama ya. Ya, jadi harus menentukan harga jual itu hitung dulu mengenai food maupun beverage cost-nya. Terus yang kedua apa? Perhatikan faktor harga pasaran untuk menu serupa di kompetitor kita. Kalau kita mempunyai nasi goreng, kira-kira nasi goreng di kompetitor kita itu berapa juga ya harga pasarannya. Menentukan harga jual ini sangat mempengaruhi daya saing dan nilai kepuasan
berbanding dengan harga. Nah, ingat ya, dalam penentuan harga jual, kita juga harus sangat rentan sekali dipengaruhi oleh daya saing dan nilai kepuasan dari customer atau pelanggan dengan harga yang kita tawarkan tadi. Ya, yang ketiga, seandainya kelas dari restoran, menentukan harga jual dapat mempengaruhi dan dipengaruhi kelas restoran dan brand perception dari restoran kita. Siapa target market kita dan apakah kita itu berlokasi di tempat yang tepat. Jadi selain target marketnya juga tempatnya sangat berpengaruh sekali. Itu ya, itu kalau ya terkait dengan restoran. Nah, berikut ada beberapa latihan pemahaman, ya silakan disimak dulu. Berikut jika diketahui potensial cost-nya 48,15%. Berapa harga jual menu nasi goreng berikut ini? Ini sudah diketahui ya, masing-masing. Ini adalah nomor, nama bahannya apa saja, jumlahnya sesuai dengan kuantitinya, harga per unit dan harga pokoknya. Ya, nih. Mohon maaf kalau untuk harga udang ini sudah kita kondisikan 6.000 ya, sedangkan yang lain-lainnya ini didapat dari nasi putih dan ini per unitnya sekian, nasi utuh sekian, ya sambal sekian, saus tomat sekian. Nah, dari bahan-bahan ini plus juga harga per unit akhirnya ditemukan dengan harga pokoknya seperti ini. Ya, silakan dilihat. Ya. Jumlahnya berapa, kuantitinya, harga per unitnya berapa, harga pokoknya berarti kan perkalian antara jumlah dengan harga per unitnya. Tuh. Nah, kesimak, kita cari, ditanyakan ini adalah potensial cost-nya. Kita cari dulu total cost-nya berapa. Kita hitung dari 6.000 sampai sekian. Ya. Jadi totalnya adalah 13.000. Jadi harga ini pokok proporsi, harga HPP ya, harga pokok proporsi itu adalah ditemukan 13.000. Nah, harga jualnya dapat dari mana? Harga jualnya tadi sudah ada rumus toh, ya. Istilahnya gimana? Itu total cost dibagi harga jual kali 100% kalau itu adalah potensial cost. Sekarang yang diketahui adalah potensial cost-nya 48,15 dan juga harga harga pokoknya sudah diketahui. Jadi tinggal mencari harga jualnya. Ingat sekali lagi di rumus di potensial cost yang di awal materi tadi. Ya, jadi ditentukan harga jual proporsinya adalah 27.000. Itu ya. Itu yang terkait dengan yang pertama. Terus ini ada kami sampaikan dengan beberapa sampel ya. Berikut jika diketahui potensial cost-nya 45%. Berapa harga jual menu pisang bakar linjung berikut ini? Ini adalah menu pisang bakar linjung. Ya, ini adalah bahan-bahannya, ini unitnya, ini adalah kuantitinya, ini adalah unit price-nya. Jadi nanti setelah ini kita dapat, ya, perhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya kita jawab. Kalau sudah diketahui potensial cost-nya, diminta harga jualnya, berarti kita mengkondisikan HPP-nya dulu. Harga pokok produksinya, harga pokok makanannya berapa. Ya, kita lihat. Ya, total dari pisang bakar linjung tadi ternyata totalnya adalah, ya ini tadi kan ada 3, dikalikan ini jadi sekian, ini kalikan ini jadi sekian, ini kalikan ini sama sekian, ini sekian. Jadi totalnya ini adalah Rp8.725. Nah, sedangkan kalau mencari harga jual berarti kan total cost dibagi potensial cost kali 100%. Didapat harga jualnya adalah 19.389. Nah, itu cara mencari terkait dengan rumus tadi ya. Ada potensial cost, ada harga jual, ada harga pokok atau head cost. Ya, sekarang kita lanjut lagi di sesi yang berikutnya yaitu sampel ini yang lebih ini lagi ya. Jadi harusnya kalau membuat standar resip itu harus komplit ya, tidak seperti yang ini tadi.
ya harusnya berkutat pada apa-apa yang perlu disiapkan. Contoh seperti ini. Outletnya apa? Oh, outletnya restoran. Name of dish soto daging. Biasa disebut soto daging. Tipenya sup. Di serve di mana? Di serving on. Oh, bowl polos. Lalu kata tulisnya apa? Soup spoon. Cooking metodenya adalah bowl. Time-nya berapa? 15 menit. Sosnya sambal soto dan kecap manis. Kondimennya adalah lime. Nah, ini salah satu yang harus kita kondisikan bila kita akan membuat standar resep ya per item menu. Kita contoh soto daging ya. Di sini ada nomor, ada itemnya apa saja, bahan-bahannya, unitnya, ya. Terus ini juga quantity. Dan ini adalah unit price. Nah, ini nanti totalnya. Nah, di sini kita harus memahami juga mengenai yang terkait tadi harga pokok. Ya, harga pokok atau add cost-nya berapa? Berarti add cost-nya tadi ya, ini kan kosong semua. Di sini ada total atau grand total. Di sini ada 10%. 10% itu adalah apa? Yang terkait dengan tambahan-tambahan, mungkin ada ini ya, apa? Minyak, tenaga yang mengerjakan, terus juga terkait ini apa? Air ataupun penerangan ataupun gas LPG yang digunakan. Itu kita ambil 10%. Lalu baru kita totalkan dan nanti ada seperti ini. Ini salah satu contoh soal. Di sini ada namanya metode. Ini juga harus dikompleti dengan metode juga. Ya, di sini ada cara-caranya. Nah, ini sudah komplit. Nah, sekarang kita kondisikan berapa toh ini yang harus kita isi ini, ya. Kolom-kolom yang harus kita isi ini. Baik, kita akan mengkondisikan yang seharusnya secara komplit. Nah, ini jawaban dari sampel yang kedua. Ya, soto daging tadi ya. Ya, ini totalnya adalah dari quantity dikalikan unit price-nya. Semuanya ya, semuanya seperti ini. Nah, ini. Lalu total ya dari penjualan atas sampai ke bawah ada 6.722. Ditambah 10% dari total ya 672, akhirnya grand total didapat 7.394. Ini adalah merupakan add cost atau harga pokok. Ya, harga pokok dari bahan-bahan tadi. Nah, selanjutnya seandainya kita mengkondisikan 32% untuk potensial cost-nya, maka akan didapat berapa? Akan didapat di sini ada yang namanya actual sale, ada food sale. Kalau untuk food sale itu adalah yang terkait dengan penghitungan cost per porsi ini. Oh, ternyata setelah kita dapatkan, kita mengkondisikan 32%, harga jualnya adalah 23.105. Nah, seandainya ya di actual sale-nya kita kondisikan 18,48% potensial cost-nya, maka akan didapat harga jualnya adalah Rp40.000. Nah, ini adalah salah satu pemahaman kita yang terkait standar resep yang komplit ya, mulai dari apa itu ininya, keterangannya, cooking metodenya, terus rinciannya, sampai ada juga terkait 10% penambahan ini dikarenakan kita juga mengkondisikan yang namanya tenaga dan juga fixed cost yang lainnya yang terkait dengan minyak ataupun juga LPG dan juga yang lain-lainnya. Itu ya, termasuk SDM juga yang memasak. Ini kita ambilkan 10%. Seperti itu ya. Ya, di sini juga ada ditambahkan dengan metodenya. Metodenya bagaimana? Nah, seperti ini. Panaskan kuah soto hingga mendidih, susun kondimen soto dalam mangkok sup, tuangkan kuah soto dengan taburan brambang goreng, dan sajikan dengan potongan jeruk nipis. Nah, demikian dari kami untuk terkait dengan metode penentuan harga makanan dan minuman yang dikenal dengan food and beverage cost. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih memahami lagi yang terkait dengan metode penentuan food dan beverage cost. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada sesi yang berikutnya yang tidak kalah menariknya. Ikuti terus ya
Silakan simak di video-video kami yang akan menjadi penambahan wawasan bagi para hospitality industri yang lainnya. Demikian dari saya, terima kasih, selamat siang dan tetap jaga kesehatan.